Bayangkan, timnas Indonesia sudah menunggu pertandingan melawan India. Jadwal bahkan sebelumnya sudah beredar. Tanggal pertandingan sudah ada. Indonesia udah bersiap. Tetapi apa? Tiba-tiba India memilih mundur dari turnamen FIFA ASEAN Cup. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, alasan India mundur bukan karena mereka takut melawan timnas Indonesia, bukan karena masalah kualitas pemain, bukan juga karena mereka tidak ingin bermain di turnamen tersebut, tetapi karena India memilih sebuah pertandingan lain. Mereka lebih milih bermain melawan Brazil. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa yang menggantikan India di grup Indonesia di FIFA ASEAN Cup ini? Apakah Cina? Apakah Kuwait? Apakah Suriah? Atau justru akan muncul negara lain yang membuat grup Indonesia berubah menjadi jauh lebih kuat? Karena kalau sampai Cina yang masuk, Indonesia di grup ini bisa berubah menjadi grup neraka. Dan bukan cuma itu, keputusan India ini juga bisa memberikan efek domino kepada persiapan timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman. Karena jumlah pemain diaspora yang dipanggil berpotensi semakin banyak. Bahkan ada satu nama yang bisa membuat persaingan di skuad Garuda semakin menarik, ialah Adrian Wibowo. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa India sampai berani meninggalkan kesempatan bermain di Indonesia? Lalu siapa kandidat penggantinya? Dan seperti apa kemungkinan skuad Indonesia ketika turnamen ini dimulai? Ini akan menarik kita bahas sampai selesai. Welcome back to channel Progresif Football. Hari ini gue akan membahas perkembangan terbaru yang cukup mengejutkan dari calon peserta FIFA ASEAN Cup. Karena salah satu negara yang sebelumnya sudah masuk dalam rencana pertandingan, yaitu India, akhirnya memilih untuk mundur dari turnamen ini. Dan keputusan tersebut tentu saja langsung menjadi perhatian publik sepak bola Indonesia, bahkan publik sepak bola ASEAN, termasuk pundit-pundit Malaysia yaitu Faiz Gurun dalam acaranya di Astro Arena, yang mana sebelumnya India memang sudah masuk dalam pembagian grup bersama Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bahkan sebelumnya juga sudah muncul jadwal yang memperlihatkan bahwa India akan menghadapi Indonesia pada tanggal 24 September. Kemudian mereka dijadwalkan menghadapi Malaysia tanggal 27 September dan Singapura pada tanggal 30 September. Artinya apa? Sebelumnya semuanya terlihat sudah sangat jelas. India akan datang, Indonesia akan menghadapi India, dan para penggemar sepak bola tentu sudah mulai membayangkan pertandingan tersebut. Apalagi Indonesia saat ini banyak mempunyai pemain yang bermain di level Eropa. Ada pemain-pemain diaspora dengan pengalaman internasionalnya yang jauh lebih tinggi. Tentu pertandingan melawan India bisa menjadi salah satu kesempatan untuk menguji perkembangan skuad Garuda. Tetapi sekarang situasinya berubah. India tidak jadi datang, dan inilah yang membuat pertanyaan besar muncul bagi pecinta sepak bola Indonesia. Kenapa India bisa mundur? Kalau melihat alasan yang disampaikan Federasi Sepak Bola India, keputusan ini berkaitan dengan komitmen mereka untuk menghadapi Brazil. Kita garis bawahi, yaitu menghadapi Brazil. Yang mana di sini Presiden Federasi Sepak Bola India menyampaikan bahwa India sudah memiliki hubungan dan komitmen yang cukup lama dengan Brazil. Dan kesempatan menghadapi Brazil tentu bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Coba kita bayangkan dari sudut pandang sepak bola India, dari Federasi Sepak Bola India. Di satu sisi mereka mendapatkan kesempatan bermain di FIFA ASEAN Cup. Di dalam turnamen tersebut mereka bisa menghadapi Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tetapi di sisi lain mereka mendapatkan kesempatan yang bagus, yaitu menghadapi Brazil. Tentu secara nama besar Brazil adalah Brazil. Bermain melawan salah satu negara sepak bola terbesar di dunia merupakan pengalaman yang sangat berharga. Dan India akhirnya memilih untuk mempertahankan komitmen tersebut.
Namun, keputusan itu ternyata tidak diterima begitu saja oleh semua pihak. Bahkan sejumlah mantan pemain India menyayangkan keputusan federasi. Mereka berpendapat bahwa India seharusnya tetap mengikuti ajang FIFA Asian Cup. Sebab bermain menghadapi Indonesia juga memiliki nilai tersendiri. Terutama karena sepak bola Indonesia sekarang sedang berkembang sangat cepat. Indonesia mempunyai pemain-pemain yang berkarir di Eropa dan secara kualitas Indonesia sudah bukan lagi Indonesia yang beberapa tahun lalu. Jadi pertandingan Indonesia melawan India sebenarnya bisa menjadi pertandingan yang menarik, tetapi keputusannya sudah dibuat. India lebih memilih melawan Brazil dan akibatnya satu tempat di grup Indonesia sekarang kosong, yang mana Indonesia satu grup dengan India, Malaysia, dan Singapura berada di grup A di ajang FIFA Asian Cup ini. Nah, ini yang menurut gua justru jauh lebih menarik. Kenapa gua bilang seperti itu? Karena sampai sekarang pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan mengisi slot India di grup A. Karena FIFA tentunya tidak akan membiarkan satu grup hanya memiliki 3 tim. Slot tersebut harus diisi, tetapi negara mana? Inilah yang membuat spekulasi mulai bermunculan. Salah satu kemungkinan yang bisa menjadi perhatian adalah Cina. Bayangkan, kalau Cina benar-benar masuk di grup A ini bersama Indonesia, Cina, Malaysia, dan Singapura, langsung terasa berbeda atmosfer di grup A ini. Apalagi kita masih ingat pertandingan Indonesia melawan Cina saat di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia pernah berhadapan dengan Cina dalam pertandingan kompetitif dan pertandingan tersebut menghasilkan cerita tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan di kandang. Jadi kalau Cina kembali datang ke Indonesia, tentu pertandingan tersebut akan jadi sangat menarik. Bahkan bisa menjadi salah satu pertandingan yang paling ditunggu-tunggu. Karena ada sejarah pertemuan, ada rivalitas, dan ada rasa penasaran. Apakah Indonesia bisa kembali mengalahkan Cina? Tetapi ingat, Cina bukan satu-satunya kemungkinan. Selain Cina, ada juga kemungkinan negara lain dari luar Asia Tenggara, misalkan Kuwait, atau bahkan negara dari kawasan Asia Barat. Suriah juga bisa menjadi salah satu nama yang masuk dalam pembicaraan. Kemudian ada kemungkinan negara lain seperti Uni Emirat Arab, bahkan negara dari kawasan Asia Tengah juga berpotensi dipertimbangkan. Namun, semuanya tentu masih menunggu keputusan resmi. Dan ini penting, jangan sampai kita menganggap salah satu nama tersebut sudah pasti menjadi pengganti India. Karena sampai saat ini, sampai belum ada pengumuman resmi, semuanya masih sebatas kemungkinan. Tetapi justru disitulah menariknya, karena keputusan FIFA nanti akan menentukan seperti apa wajah grup A di FIFA Asian Cup nanti. Kalau yang masuk adalah tim dengan level permainan lebih tinggi, Indonesia otomatis mendapatkan lawan yang lebih berat. Namun dari sisi lain, ini justru bisa menjadi keuntungan. Kenapa? Karena pertandingan seperti ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. John Herdman membutuhkan lawan yang bisa memberikan tekanan, bukan hanya pertandingan mudah. Dia membutuhkan pertandingan untuk mengukur seberapa jauh perkembangan skuad Garuda. Bayangkan kalau Cina masuk, sekarang kita berandai-andai kalau benar Cina yang masuk menggantikan India, maka grup Indonesia akan menjadi Indonesia, Cina, Malaysia, dan Singapura. Ini jelas bukan grup yang dianggap enteng. Indonesia harus benar-benar serius. Malaysia tentu juga bukan lawan yang mudah. Singapura tetap memiliki kemampuan untuk memberikan kejutan. Dan Cina jelas akan menjadi salah satu lawan paling menarik. Apalagi kalau pertandingan tersebut digelar di Indonesia. Kita bisa membayangkan bagaimana atmosfer stadion GBK, supporter Indonesia memenuhi stadion, lalu skuad Garuda turun dengan pemain-pemain terbaik, dan di seberang mereka ada Cina. Ini bisa menjadi salah satu pertandingan dengan perhatian publik paling besar. Tetapi ada satu hal yang paling menarik, yaitu skuad Indonesia sendiri kemungkinan akan mengalami perubahan besar. Karena sekarang pertanyaannya bukan hanya soal siapa lawan Indonesia di FIFA Asian Cup yang menggantikan Indonesia, tetapi siapa yang akan membela Indonesia pada ajang FIFA Asian Cup.
John Hartman sebagai pelatih kepala tentu harus menentukan skuad terbaik. Jumlah pemain yang dipanggil nantinya harus disesuaikan dengan kebutuhan turnamen. Dan yang menariknya adalah pemain diaspora berpotensi kembali menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Saat ini sudah ada sejumlah pemain yang bermain di Eropa dan menjadi bagian dari proyek timnas Indonesia. Nama-nama seperti Tom Haye, Michel Baker, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Justin Hapner, dan pemain diaspora lainnya tentu menjadi kandidat kuat. Tetapi jangan lupa, John Hartman juga mempunyai ruang untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain. Pemain yang sebelumnya tidak tampil di Piala AFF juga bisa mendapatkan kesempatan. Dan justru disinilah persaingan menjadi sangat menarik karena pelatih baru biasanya akan mempunyai pandangan sendiri. Dia tidak selalu terikat dengan pilihan pemain pelatih sebelumnya. Jadi seorang pemain yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan bisa saja tiba-tiba menjadi bagian penting dari rencana John Hartman. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Adrian Wibowo. Jika akhirnya Adrian Wibowo masuk ke dalam skuad, maka jumlah pemain diaspora Indonesia yang tersedia akan semakin besar. Dan tentu saja ini membuat persaingan di skuad timnas Indonesia semakin ketat. Karena sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia punya pemain bagus, jawabannya jelas. Indonesia punya banyak pilihan pemain bagus, tetapi pertanyaannya justru siapa yang paling cocok dengan sistem John Hartman. Ini yang sangat penting, karena pemain bagus belum tentu otomatis cocok dengan sistem pelatih. John Hartman harus memilih pemain berdasarkan kebutuhan taktik. Siapa yang bisa bermain dari belakang, siapa yang bisa menekan lawan, dan siapa yang bisa bermain dalam transisi. Siapa lagi yang bisa bertahan dalam tekanan dan siapa yang bisa menjadi pembeda ketika pertandingan berjalan sulit. Itulah pekerjaan besar John Hartman. Dan turnamen ini bisa menjadi salah satu panggung pertamanya untuk melihat secara langsung bagaimana para pemainnya bekerja. Hal menarik lainnya adalah kemungkinan kembalinya beberapa pemain yang sebelumnya sudah memperkuat Indonesia. Misalnya Tom Haye dan Michel Baker yang menjadi nama penting dalam skuad. Tentu John Hartman bisa saja membuat keputusan yang berbeda. Pemain yang sebelumnya menjadi langganan belum tentu otomatis mendapatkan tempat. Sebaliknya, pemain yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan bisa saja mendapatkan kesempatan. Dan kalau itu terjadi, persaingan di timnas Indonesia akan semakin panas. Bayangkan saja, satu posisi diperebutkan oleh 2 atau 3 pemain berkualitas. Ini justru bagus untuk skuad Indonesia, untuk kedalaman skuad timnas. Karena pemain harus terus meningkatkan performanya. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Tidak ada posisi yang otomatis menjadi milik seseorang. Semua harus dibuktikan di atas lapangan. Lalu sekarang kita kembali ke cerita awal yang mana India lebih memilih mundur. Mereka lebih memilih menghadapi Brazil. Secara bisnis dan prestisi, keputusan tersebut memang bisa dipahami. Namun dari sudut pandang kompetitif, India sebenarnya kehilangan kesempatan yang sangat menarik. Pertandingan melawan Indonesia sebenarnya bisa menjadi ujian yang bagus, namun mereka sudah memilih Brazil menjadi prioritas untuk negara mereka. Karena itu, keputusan India ini bisa menjadi perjudian. Mereka mendapatkan kesempatan menghadapi Brazil, tetapi di sisi lain mereka kehilangan kesempatan menghadapi Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Menariknya adalah dari situasi yang sebenarnya mengecewakan karena Indonesia batal menghadapi India. Indonesia justru bisa mendapatkan keuntungan kalau penggantinya adalah tim dengan level lebih tinggi. Maka John Hartman mendapatkan ujian yang lebih berat dan itu sangat penting. Apakah lini belakang Indonesia cukup kuat? Apakah lini tengah mampu mengontrol pertandingan? Lalu, apakah lini depan Garuda bisa mencetak gol ketika menghadapi pertahanan negara yang lebih rapat? Dan yang paling penting, apakah pemain-pemain Indonesia siap menghadapi lawan dengan level yang lebih tinggi?
Kalau jawabannya belum, John Hartman masih punya waktu untuk memperbaikinya. Tetapi kalau jawabannya sudah, maka ini menjadi sinyal yang sangat positif. Oke, di sini yang mana jadi teman-teman, India ya sudah memilih mereka melawan Brazil, mereka tidak akan datang ke Indonesia untuk mengikuti FIFA Asian Cup. Yang mana mereka memilih mempertahankan komitmen untuk menghadapi Brazil dan sekarang berada di tangan FIFA. Siapa yang akan menjadi pengganti India? Kalau gua boleh memilih, justru gue ingin Indonesia mendapatkan lawan yang lebih kuat, karena semakin kuat lawannya, semakin jelas juga kita bisa melihat sejauh mana sebenarnya level timnas Indonesia sekarang. Kalau Cina yang datang, gue yakin pertandingan akan sangat menarik. Kalau Kuwait dan Suriah yang datang juga akan menjadi ujian yang berbeda. Dan kalau ternyata FIFA memberikan kejutan dengan menghadirkan negara yang jauh lebih kuat, maka kita akan benar-benar bisa melihat seberapa siap skuad John Hartman. Persaingan pemain untuk masuk timnas Indonesia juga akan semakin menarik. Kalau India sudah mundur, siapa yang paling kalian inginkan untuk menggantikannya? Cina kah, Kuwait, Suriah, Uni Emirat Arab, atau negara lainnya? Apakah menurut kalian Indonesia justru lebih diuntungkan karena India mundur? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Gue ingin melihat siapa lawan yang paling diinginkan oleh para pendukung timnas Indonesia. Jangan lupa, kalau kalian ingin terus mendapatkan update terbaru mengenai timnas Indonesia, pemain diaspora, serta analisis sepak bola Indonesia dan perkembangannya, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, karena begitu FIFA mengumumkan siapa pengganti India, kita akan langsung membahasnya. Gua Iqbal dari Progress Football, dan ciao.